Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Eklesia. Kita boleh berada di rumah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Sudah habis refreshing beberapa hari yang lalu ya saudara. Sekarang kita bersemangat kembali untuk memuji dan bersandar Tuhan. Saudara, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Tapi kami mohon maju dong. Semua ngumpul di belakang. Kita naikkan satu pujian.
menepis kasih-Mu bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang begitu mengasihi akan kami. Bahkan Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami, atas hidup seluruh jemaat Eklesia. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima saat ini. Terima kasih ya Allahku, kalau kami saat ini ada di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Itulah tujuan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu juga nanti untuk mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu. Bapa, terima kasih kami menyerahkan ibadah kami dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya, Tuhan kami udah Kau hadir. Biarlah urapan kuasa Roh-Mu nyata bagi kami saat ini. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara mau bersukacita memuji Tuhan? Bangkit saudara. Mari bangkit, kita akan bersukacita memuji Tuhan.
hancur oleh mata. Kita naikkan satu pujian lagi. Itulah Tuhan kita secara dia. Biarlah semuanya memuji Tuhan, karena Dia memang Allah yang layak dipuji. Semesta alam memuja. Itu juga saudara dan saya kan harus ya saudara ya. Itulah Allah kita. Mari kita siapkan hati kita ya. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Bila saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya.
sandar atas hidup kami. Di saat kami mengalami hal yang buruk, kami percaya pertolongan itu datangnya daripadamu untuk kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami bersyukur jika saat ini kami sehat dan kami boleh berada di tempat ini untuk mendengarkan suara Tuhan lewat tambang. Mari Tuhan, kami menyediakan diri kami. Kami rindu untuk kami boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu berbicara bagi kami. Mari Tuhan, ada urapan khusus dari Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga kami boleh Tuhan mengerti dan firman-Mu menjadi teladan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini dilayani oleh Bapak Henny Prayoto. Shalom. Selalu bersukacita. Amin. Saya sudah sangat lama tidak bersua berjumpa dengan hambanya Bapak Pendeta yang Iskandar. Apa kabar hambanya? Puji Tuhan, selalu sehat ya. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Joni Nugraha kembali memberikan kesempatan pada saya untuk boleh melayani di tempat ini. Saya boleh lepas masker? Saya sehat. Saya punya surat kelakuan baik dari polisi. Baik, soalnya keringetan ini. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa kita terus diberikan kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan seperti pagi ini. Ya, sehat itu juga kita bersyukur. Haleluya. Dan kembali saya sangat diberkati oleh pelayanan hambanya ini, gadis berambut pirang. Selalu kalau kesini saya video, tak kirim di grup departemen musik pujian kami. Jangan kalah sama yang sudah lanjut usia, semangat. Puji Tuhan. Jadi anak-anak muda kalau sampai loyo diketak ya Pak ya. Baik, terima kasih. Untuk tema khotbah saya pada pagi ini adalah bertambah teguh dalam pengharapan. Bertambah teguh dalam pengharapan. Pada bulan Januari, akhir Januari kemarin, dunia dikejutkan tentang peristiwa di Amerika, yaitu Miss USA ya, 2019 ya, Miss USA 2019 namanya Chris itu meninggal karena bunuh diri. Dia loncat dari apartemennya. Seorang yang sangat cantik, kalau tidak cantik nggak akan terpilih. Bukan hanya sekedar cantik loh ya, pintar, pasti ya, pintar. Tapi ngambil suatu keputusan di bulan Januari kemarin bunuh diri, loncat dari apartemennya. Dan kesaksian dari mamanya, dia sedang mengalami depresi berat, depresi. Dan dia berpikir dengan bunuh diri itu selesai sudah persoalannya. Padahal justru dia ada masalah yang lebih berat dan kekal ya, di alam maut. Ternyata ini memberikan inspirasi kepada seorang artis cantik di Indonesia yang namanya Novi Amalia. Bulan Februari tanggal 16 dia juga bunuh diri, loncat dari apartemennya. Cantik, saya ada fotonya ini. Ya. Dan juga sama cerita dari temennya, dia sedang depresi. Depresi disebabkan karena masalah yang mungkin belum dia
menerima untuk jalan keluar dari masalah itu. Dan masalah itu mungkin bertubi-tubi dan mungkin sekian lama dia alami masalah itu sehingga dia ada tekanan yang kuat dan dia tidak kuat, depresi dan akhirnya bunuh diri. Kenapa orang-orang bisa melakukan tindakan hal ini, bunuh diri? Dan banyak di Indonesia juga banyak, ya, peristiwa tentang bunuh diri. Bahkan bulan kemarin ada ditemukan diduga bunuh diri anak SMP, ya, di daerah Lumpur. Anak SMP negeri, 1 bulan hilang dari rumah. Orang tuanya sudah lapor polisi, tidak ketemu. Teman-temannya 1 bulan kemudian sudah jadi rangka gantung diri di belakangnya supermarket apa gitu, ya. Nah, ini kejadian yang sangat mengejutkan. Anak SMP kok bisa mengalami seperti ini? Intinya apa sih? Karena tidak punya pengharapan. Amin. Dan karena seseorang yang tidak punya pengharapan dan merasa dia sudah mentok itu dan putus asa, kalau tidak bunuh diri, apa yang nyata dalam kehidupannya? Apa yang keluar dalam hidupnya? Tidak bisa mengucap syukur. Susah, wajahnya tidak ada sumringahnya, tidak ada sukacita. Yang keluar dari mulutnya apa? Keluh kesah, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun. Ngomongannya pahit sudah. Ya. Karena apa? Dia sudah merasa putus asa. Dan firman Tuhan bisa mereka dengar itu, bisa jadi mereka tiap minggu ke gereja, bisa jadi, tapi mereka tidak menerima firman Tuhan itu. Hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Padahal firman Tuhan itu ya dan amin, penuh kuasa yang memberikan kekuatan. Bahkan firman Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi bagi orang yang percaya Yesus, sungguh-sungguh percaya, kesulitan memang ada, masalah memang ada, tapi kita tidak kehilangan damai sejahtera. Selalu ada sukacita dalam hidupnya, sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukankah setiap orang yang sungguh percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia adalah bait Roh Allah. Roh Allah diam dalam dirinya selama-lamanya. Hanya di dalam Tuhan kita akan terus beroleh kekuatan, menjalani hidup ini dengan tetap penuh dengan semangat. Ya, saya percaya hambanya Bapak Pendeta Yan, Bapak Joni dan gadis berambut pirang tadi, ya. Maaf, gak tahu namanya. Pasti punya kesaksian hidup yang luar biasa. Pak Yan sudah belum 80, 70 lebih, Pak. 80 setengah. 80 setengah. Luar biasa. Ya. Saya sebagai gembala sidang sudah puluhan kali melayani ibadah pemakaman. Jarang dia usia 80. Sekarang rata-rata itu di bawah 70. 60 lebih. Ya, Pak Yan 80. Bonusnya lumayan, Pak. Akhirnya tugas belum selesai, Pak. Haleluya. Saudara percaya bahwa saudara kalau belum dipanggil Tuhan kan tugas belum selesai. Ya. Dan kita lakukan bagian kita. Tuhan terus pakai aku sebagai alat kemuliaan. Aku mau hidupku menyenangkan hati Tuhan. Baik, Bapak yang dikasihi Tuhan. Roma pasal 15 ayat 4 berkata demikian. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kita suci. Ayat ini jelas mengingatkan kita semua supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kita suci. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi
penghiburan bagi kita. Kalau kita menerima firman Tuhan dan kita yakin firman Tuhan datang. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Kalau orang percaya sudah sekian tahun, sekian puluh tahun belum mengalami kuasa firman Tuhan, rugi besar. Haleluya. Firman Tuhan jadah, amin. Ya, mengapa kita harus bertambah teguh dalam pengharapan, bahkan bersuka cita dalam pengharapan? Yang pertama, Allah kita setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Allah kita setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Penghiburan dari kitab suci Ibrani pasal 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus, sebab Ia yang menjanjikan, Tuhan yang menjanjikan setia. Amin. Jadi mengapa kita harus bertambah teguh dalam pengharapan, bersuka cita dalam pengharapan? Karena Allah yang kita sembah itu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b berkata demikian, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dasarnya Allah berfirman, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, Allah yang menciptakan saya dan saudara, itu berfirman berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Janji Tuhan untuk saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak meninggalkan saudara. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, apapun situasi kondisi yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai saya. Itu yang membuat saya tetap bersuka cita dalam pengharapan. Di dalam pelayanan juga banyak masalah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Yang penting kita cek hati kita. Selalu cek hati. Apakah hati ini tetap murni di hadapan Tuhan? Amin. Tetap tulus melayani dengan motivasi yang benar, berbuat segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Selama kita melakukan dengan motivasi kasih, motivasi yang benar, kita hanya melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan membela kita. Haleluya. Wah, ngalami mujizat. Ada masalah, oh puji Tuhan, responnya benar, ngalami mujizat. Haleluya. Karena Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi Dia. Melalui masalah kita justru mengalami Tuhan luar biasa. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, ayat yang mungkin sudah sering kali saudara dengar. Ayo kita baca sama-sama yuk. Yesaya 41 ayat 10. Ya, bisa kita buka. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ya. Ada persoalan apa? Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah dalam keluarga. Kalau kita sudah usia-usia seperti ini, saya masih sweet Pak. Sweet Pak. Masalah usia seperti kita itu apa sih? Pergumulan apa sih? Seringkali kan pergumulan anak, keluarga. Betul nggak? Karena saya sebagai gembala juga curhatan daripada jemaat, keluarga, anak, mantu, ya, anak ada masalah, entah itu masalah keuangan atau masalah
ya kembali kita sebagai orang tua juga mikirin, betul nggak? Ya, kita juga ikut sungguh-sungguh, aduh, memikirkan jalan keluarnya bagaimana, apa yang bisa kita tolong, betul nggak? Ya, wes kalau sudah ketemu jemaat yang usia-usia sama ya pergumulannya itu. Ya. Tapi kita harus tetap memegang firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Justru itu saya berkali-kali dalam mimbar itu, saya mengajak orang tua, ayo ajak anakmu untuk melayani Tuhan. Terus dorong anak-anakmu untuk hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Ya, warisan yang terbaik untuk anak-anak kita adalah iman kepada Tuhan Yesus. Harta bisa habis. Ya, tapi kalau mereka sungguh percaya, beriman sungguh kepada Tuhan, tenang sudah, aman sudah. Karena Tuhan andalan kita yang bisa kita percaya. Amin. Haleluya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Pertolongan Tuhan itu pasti akan kita terima. Amen. Tapi kalau percaya akan Tuhan, berarti percaya waktunya Tuhan, caranya Tuhan. Haleluya. Ya, saya percaya kok kalau kita terus gandol Gusti Yesus, menyerahkan segala apa yang kita lakukan kepada Tuhan, karena firman Tuhan adalah apabila dia dalam segala lakumu maka dia akan luruskan jalan, maka Tuhan akan menyertai dan menolong kita selalu. Saya sudah sampaikan berkali-kali kepada tim saya, ya, pelayan teman-teman saya, juga anak-anak muda, apapun yang kau kerjakan, berdoa terus minta pimpinan dan pertolongan Tuhan, apapun itu. Mungkin kita mengerjakan segala sesuatu karena kita sudah punya pengalaman, tapi jangan pakai pengalaman itu menjadi sandaranmu, sehingga kau tidak lagi gandol Gusti, tidak lagi berdoa. Karena saya percaya kalau kita melibatkan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Amin. Amin. Keberhasilan datangnya dari Tuhan, termasuk apapun, sudah pekerjaan, ya, atau pelayanan apapun. Contohnya seperti saya sudah lakukan, dan ini yang ketiga, saya sudah share di grup Gembala Sidang. Saya 24 April kemarin adakan vaksin booster Pfizer. Padahal Pfizer itu dicari orang. Ya, itu 500 kota. Ya, saya tidak punya pengalaman. Saya boleh dapat dukungan dari Dinkes. Ya, terus saya berdoa, saya ngajak semua jemaat untuk juga dukung dalam doa, semua tim panitia berdoa supaya lancar, tertib, teratur. Puji Tuhan, tanggal 24 April berlangsung dengan lancar, bahkan jam 7 pagi kurang sudah habis kota. Ada yang antre jam 2 pagi ya, sudah datang. Ya, dari segala penjuru di Surabaya, banyak lansia juga. Ya, pakai kursi roda juga. Maka saya adakan lagi yang kedua, karena banyak yang nggak dapat. Tanggal 28 April, Kemisnya, 500 kota lagi. Kembali saya ngajak untuk semua panitia berdoa dengan Tuhan, semua jemaat aku minta dukungan doa supaya Tuhan buat berhasil juga. Jam 8 pagi sudah habis kota, dan semua berjalan dengan tertib, dengan teratur, penuh kegembiraan. Dan saya ngadakan lagi Sabtu depan, tapi kali ini saya pendaftarannya via WA. Kalau sebelumnya mereka telepon terus datang ke gereja, kita kasih tiket. Kalau ini kita via WA. Hari Sabtu kemarin sudah habis 500 kota. Tapi tetap saya minta dukungan doa dari jemaat, minta dukungan doa dari teman-teman. Pendoa kami, pasukan doa kami pas acara itu ngawal dengan doa. Ya, acara jam 8 pagi, jam 7 pendoa kami sudah kumpul, sudah doa sungguh. Karena kita percaya keberhasilan datangnya dari Tuhan. Amin. Pengalaman oke, memang penuh. Dengan pengalaman 2 kali ini kita bisa ngatur lagi yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Tapi tetap keberhasilan datangnya dari Tuhan. Karena musuh kita adalah roh-roh di udara.
Cuacanya juga kita berdoa supaya cerah, tidak hujan. Dan memang kita lakukan, cuacanya tidak hujan, bagus. Setelah selesai jam 11, setengah 12 sudah selesai semuanya, jam 1, jam 2 hujan. Inilah kalau kita punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dulu juga pernah saya sampaikan di sini. Ini ayat yang sangat terkenal, ini ayat pegangan saya. Pencobaan yang aku alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Pada waktu aku dicobai, ia akan memberikan kepadaku jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Karena Allah kita setia, maka dia tidak akan mengizinkan masalah melebihi kekuatan kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita bisa menghadapinya. Berkali-kali saya sampaikan juga kepada jemaat kami, jangan lari dari masalah, hadapi masalah. Karena Tuhan menyertai kita. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu bersama Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Ini harus diimani, dipercayai. Jadi gandeng, Roma 8 ayat 8, 1 Korintus 10 ayat 13. Perkatakan, percaya, engkau tidak akan kehilangan damai sejahtera. Karena bagi orang percaya Yesus selalu ada jalan keluar. Amin. Selalu ada jalan keluar. Tadi sempat saya mengikuti ibadah pertama di gereja kami. Di gereja kami jam 7, jam 9, dan jam 11. Ya, khotbah tadi anak kami. Nah, saya dan khotbahnya tentang kuasa lidah. Ya, dan itu yang saya praktekkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup dan mati kan di kuasa lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Saya berulang kali juga sampaikan untuk kita setiap hari, setiap pagi selalu memperkatakan kata-kata iman. Setiap pagi saya doa fajar, selalu saya perkatakan di dalam nama Yesus, aku sehat dari batok kepala sampai telapak kaki. Semua organ dalam tubuhku sehat, berfungsi normal, karena Tuhan yang melihatkan aku. Di dalam nama Yesus, hari ini hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan, dan hidupku hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah tanggaku diberkati, anak cucuku diberkati, semua diberkati, semuanya sehat, semua dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Saya memperkatakan ini dengan sungguh-sungguh percaya. Dan saya perkatakan juga setiap hari dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat GPI for Blessing, gereja kami GPI for Blessing, ini ekspresi yang beda depannya, diberkati Tuhan, diberkati dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga, kesehatan. Aku melepaskan berkat Tuhan untuk semua jemaat tanpa terkecuali di dalam nama Yesus. Bagian saya lakukan, karena firman Tuhan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka, kalau ibu suka mau menggemakan firman Tuhan, kata-kata iman jadi. Amin. Jadi. Dan saya melihat jemaat kami terus diberkati Tuhan. Dalam pandemi juga diberkati luar biasa, sehingga keuangan gereja tidak terganggu. Bahkan kita terus nabur terus. Penting sekali itu, ya. Impartasikan untuk anak-anak saudara, terutama anak-anak muda. Ya puji Tuhan, Pak Yan, mantunya ya Pak ya di Bali atau anak itu Pak ya, gembala. Anak yang perempuan mantuin lagi. Dahsyat, luar biasa. Sukacita tersendiri bagi seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang anak-anaknya melayani Tuhan. Anak saya tiga-tiganya melayani Tuhan, ya. Mereka sendiri yang sungguh-sungguh terima panggilan Tuhan sehingga melayani sepenuh waktu. Yang kedua, mengapa kita harus bertambah teguh dalam pengharapan, bahkan bersukacita dalam pengharapan? Allah kita berkuasa melaksanakan janji-janjinya.
Kalau manusia kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tidak demikian juga Allah kita janji yes pasti tergenapi. Pengalaman daripada Abraham, Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Walaupun tidak ada dasar berharap, lihat kondisinya dia, tapi imannya tidak lemah. Karena apa? Ayat selanjutnya 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21 kita baca sama-sama. 23. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bukankah ini ayat yang luar biasa, yang memberikan penghiburan kepada setiap orang percaya? Kesaksian hidup daripada Abraham. Kalau Abraham bisa alami, maka setiap orang percaya juga bisa alami. Haleluya. Walaupun tidak ada dasar berharap, imannya tidak menjadi lemah. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan janji. Janji itu begitu banyak. Janji tentang kebutuhan hidup, tentang ekonomi. Allah akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Tuhan. Tentang sakit penyakit, dialah Yehova Rafa, Allah penyembuh kita. Oleh bulu-bulunya aku telah sembuh. Kalau seseorang nggak mengalami kuasa firman Tuhan, rugi. Saya berani berkata demikian karena saya alami. Bagian saya hanya percaya nanti. Apa yang kata firman Tuhan, dia tidak percaya. Maka saya melihat betapa luar biasanya Tuhan. Tuhanku dasar, Tuhanku luar biasa. Karena ngalami. Saya pernah kesaksian, saya kena sakit COVID. Paru-paru saya kan kena flek-flek putih, jika sesak. Saya hanya memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan aku dari COVID dan segala efek negatifnya. Oleh bilur Yesus, aku telah sembuh. Dan saya perkatakan itu satu hari bisa berulang kali. Terima kasih Tuhan, aku telah sembuh oleh bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Aku percaya bahwa kalau aku kena COVID semua seizin Tuhan dan mendatangkan kebaikan. Dan aku bersyukur. Respon itu benar, yang benar respon itu. 4 hari kemudian ada sesuatu kelegaan dalam dada saya. Kok enak ya? Ngomongku kok balik ya? Saya tidak bisa ngomong kayak gini, pelan ngomongnya. Jalan 100 meter sudah mengeh-mengeh. Kok enak, kok balik? Paras aku, terima kasih Tuhan. Besok gowes 2 jam, beres. Dah sesek. Ini loh, ngalami kuasa firman Tuhan. Karena Markus 11 ayat 24 itu sudah berulang kali mungkin sudah dengar. Tapi kalau nggak saudara lakukan, imannya ya percuma. Markus 11 ayat 24. Apapun yang engkau doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara kan berulang kali pernah mendengar firman Tuhan itu, Markus 11 ayat 24 ini. Apa saja, ada kalimat apa saja, bisa ditampilkan Mas? Markus ya Mas ya? Markus 11. Ada kalimat apa saja.
saja itu berarti kan menyangkut semua persoalan pergumulan kita. Apa saja yang kamu doakan, percayailah. Betul nggak? Apa saja yang kamu minta dan doa, apa saja, asal apa saja, pergumulan apa saja, mungkin termasuk tentang kehidupan anak-anakmu. Ya. Kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kesaksian tahun 90-an, 90 ya, 90, kurang lebih 90-an. Ya, ibu saya sakit di Malang, saya Arema, saya asli Malang, Arema, Keranghalang. Yang asli Malang katanya, nggak ada, bonek. Kalau orang Malang kan bisa bahasa walian. Ya, ibu saya sudah ditangani dokter ahli saraf, ahli jantung, penyakit jantung. Kita pakai kursi roda, diajak ngomong kurang ampere. Usia sekitar 68. Sejak aku belum lahir, dia sudah sakit-sakitan, kekurangan kalem tubuhnya sehingga setiap hari harus disuntik kalem, gitu ya. Sebelum saya lahir sudah sakit-sakit. Nah, waktu itu saya mendengar ada KKR Kesembuhan Ilahi oleh pendeta dari Jakarta, Bapak Alex Iranata. Itu pernah dengar ya? Bapak Pendeta Alex Iranata dari GBI Jakarta, di gereja Betani Malang. Yang pertama-tama Betani itu di Malang itu di pabrik roti di Jepang kalau nggak salah. Ya. Saya waktu itu punya iman, ibuku tak bawa pasti sembuh. Ibuku tak bawa pasti sembuh. Kalau ibu saya kan sudah sekian tahun tidak ke gereja kondisinya. Maka saya satu izin sama bos saya pulang lebih awal. Saya ceritakan sama bos saya Kristen tentang kondisi ibu saya. Minggu mau tak bawa ke gereja untuk ikut KKR. Bos saya digerakkan pun mobilnya dipinjamkan saya. Puji Tuhan. Ya, pulang ke Malang bawa mobil bos gitu ya. Ya, singkat cerita minggu saya bawa ke ibadah dan saya datang awal supaya duduk paling depan, persis depan mimbar, dengan harapan pendeta turun doakan ibu saya dulu ya doakan. Tapi sebelumnya, sekian hari sebelumnya saya sudah memperkatakan ibuku pasti sembuh, ibuku pasti sembuh. Pakai kursi roda. Saya dudukkan di depan. Benar, begitu sudah mulai selesai khotbah, si Pak Alex ini, Iranata ini mau doakan turun. Ujian juga naik. Saya sudah merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Tanpa ada yang tumpahin tangan, saya sudah rebah. Saya sendiri yang rebah ternyata. Saya tidak tahu ibu saya didoakan, saya tidak tahu, saya sudah rebah dulu. Begitu saya sudah kuat bangun, ibu saya sudah jalan-jalan. Sudah jalan-jalan, sudah enak diajak ngobrol, diajak ngomong, wis nyambung. Karena apa? Saya memperkatakan oleh kasih Tuhan, kuasa Tuhan, ibuku pasti sembuh. Ibuku pasti sembuh. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan ibu. Jadi iman saudara itu membuat dampak yang luar biasa. Betul? Karena saya mempercayai kuasa firman Tuhan. Allah kita berkuasa melaksanakan janji-janjinya. Memang untuk mengalami penggenapan janji Tuhan yang diperlukan kesabaran. Kadang kita masuk ruang tunggu, waktunya Tuhan. Kan manusia mungkin maunya cepat-cepat. Doa sekarang besok dijawab atau langsung dijawab. Maunya instan, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Abraham menunggu 25 tahun untuk dapat anak. Yusuf 13 tahun jadi orang berkuasa. Usia 17 tahun dia dijual sebagai budak.
mimpinya jadi kenyataan. Nunggunya 13 tahun. Daud usia 30 tahun baru dia jadi raja Israel. Waktu remaja diurapi oleh Samuel jadi raja, tapi tidak langsung jadi raja. Perlu waktu. Inilah kesabaran ini yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Maka firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan terus bertekun dalam doa. Kalau ini terus kita jaga, kita sungguh-sungguh dan hidup dengan penuh sukacita. Yang ketiga, mengapa kita harus bertambah teguh dalam pengharapan, bahkan bersukacita dalam pengharapan? Allah kita akan memberkati orang yang berharap kepadanya. Ayat yang sungguh saudara mungkin sudah hafal, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berkat Tuhan. Gak mungkin Tuhan itu melanggar janjinya, tidak mungkin. Janjinya ya dan amin. Janji Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menaruh harapannya pada Tuhan, tidak kepada manusia. Berkali-kali saya juga sampaikan di gereja kami, ya, saya sampaikan, saya adalah orang yang anti hutang hanya untuk kebutuhan kehidupan. Saya bukan bicara hutang untuk bisnis, ya. Kalau mengalami keadaan kesulitan keuangan, bagaimana kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Tapi kalau sudah terlintas dalam pikiran kita, aku hutangan sopor, terus akhirnya ditindaklanjuti berhutang. Hutang sana, hutang sini. Dan dalam firman Tuhan tidak ada tertulis engkau mengalami kesulitan keuangan berhutanglah, tidak ada. Dan akhirnya dia tidak mengalami kuasa firman Tuhan tentang penyediaan ilahi. Karena saya masih temukan jemaat yang berhutang, kebutuhan hidupnya berhutang, akhirnya semakin banyak hutang. Gali lubang, tutup lubang. Apalagi yang kena rentenir, ampun sudah. Ampun. Karena saya berulang kali saya sampaikan, jangan berhutang. Hanya untuk kebutuhan hidupmu, jangan berhutang. Percaya Yesus. Nah, ada yang akhirnya beberapa waktu kemudian saya dikirim surat dari seorang jemaat, seorang wanita, namanya Bu Esther. Dia kirim surat kepada saya dan dia bersaksi, Pak Hani, saya bersaksi, saya mengalami pertolongan Tuhan di dalam hal keuangan. Suatu saat saya itu gak punya duit, sama sekali gak punya duit untuk masak besok, nyediain makanan untuk suami, uang saku untuk anak, gak punya duit. Habis saya gak perlu ngomong sama suami saya, karena suaminya beda keyakinan. Tapi saya ingat pernyataannya Pak Hani, jangan berhutang, jangan berhutang, percaya Tuhan Yesus. Saya diam. Saya tidak cerita pada adik saya, minta adik saya, apalagi cerita kepada Pak Hani. Saya diam, saya tetap percaya Tuhan masih tolong. Sore Pak, ada pertolongan. Malam, ya sepertinya gak ada jalan keluar. Pada saat perlu, itu besok tahu-tahu Pak, kurang lebih jam 9 ada yang telepon saya Pak. Seorang ibu-ibu telepon sama saya, minta maaf bahwa dia baru bisa bayar hutangnya sekarang. Dia sudah transfer hutangnya, padahal hutangnya itu sudah sekian tahun yang lalu Pak. Sudah saya lupakan, karena tadi orangnya malah ngamuk Pak. Ya kok bisa dia itu ingat hutangnya sudah sekian tahun dan dia sudah transfer? Kalau tidak Tuhan yang menggerakkan. Amin.
Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Saya percaya. Kadang kan orang itu gak sabar. Kalau kita percaya Tuhan, percaya betul-betul. Karena apa? Sedikit keraguan itu kita tidak akan dapat apa-apa. Pernah saya sampaikan, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Tapi juga kekhawatiran sebesar biji sesawi juga menggagalkan mujizat. Petrus sudah berjalan di atas air. Begitu ada timpahan angin keras, fokus berubah, takut, langsung tenggelam. Mujizat gagal. Apalagi belum mengalami mujizat, masih nunggu mujizat, ada keraguan, tidak akan dapat. Karena yang Tuhan inginkan mempercayai segenap hati. Amin. Alami mujizat, tetap bersuka cita, apapun keadaan masalah. Saudara impartasikan iman saudara pada anak-anak saudara, pada cucu saudara, supaya mereka hanya terus berharap pada Tuhan. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan dan hanya berharap sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang usia kami saat ini. Kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan bila apa yang kami alami membuat kami terus beriman teguh kepada Tuhan, bertambah teguh dalam iman, bertambah teguh dalam pengharapan, bertambah teguh dalam kasih. Dan kami juga bisa mengimpartasikan kepada keluarga kami, anak cucu kami, supaya mereka hanya berharap pada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa melaksanakan janji-janji-Mu. Kami mengalami Tuhan secara pribadi. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ani terkaitnya firman Tuhan. Saudara, apa yang disampaikan Pak Ani pagi hari ini, tangkap, pegang firman Tuhan dan percaya firman Tuhan. Amin. Saudara percaya apapun yang sedang saudara hadapi, saudara punya pengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pagi hari ini, saudara yang kesulitan ekonomi, yang sakit, yang ada masalah apapun, ayo kita pagi ini taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak menerima firman-Mu dari telinga kanan keluar telinga kiri, tapi kami tangkap firman-Mu masuk dalam hati kami dan kami simpan di tempat tanah yang terbaik dalam hati kami. Amin. Kami percaya firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah. Karena iman kami kepadamu, kami percaya kepadamu Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada pengharapan di luar Tuhan. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami percaya. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, Engkau tahu Tuhan, saat ini kami melepaskan berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Pertolongan Tuhan, kami melepaskan pertolongan. Kami melepaskan kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur-Mu atas jemaat Tuhan yang sakit. Amin. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Silakan Bapak Ibu memberikan pertanyaan. Saya menyerahkan kepada Bapak
Pendeta Yan Iskandar. Mari kita berdiri. Apa yang kita telah dengar, kita imani dan kita lakukan, maka mujizat terjadi. Amin. Sebab firman itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi kuasa. Yes. Apa yang diciptakan oleh firman, jadilah terang, jadilah segala sesuatu yang diciptakan di langit bumi ini. Demikian juga kalau kita berfirman, mengatakan firman Tuhan, jadi. Itu yakin, dan kita pulang dan berkat firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa, firman telah ditaburkan. Biarlah kami menyerah kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku, maka kami akan melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Baik untuk segala perkara, karena firman Tuhan adalah kuasa untuk mencipta. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Hani Pendeta Ani Prayogo, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Berkati kesehatannya semua. Terima kasih Bapak. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Waktu pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang menuntun hidup kami sampai Maranatha. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang telah terima, percaya, menerima berkat-Nya, katakan